Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan, channel yang selalu berbagi informasi-informasi edukatif seputar dunia trading pada saham. Sobat traders, karena sudah lama kita tidak buat video, jadi sekarang kita akan membuat video dengan tema saham-saham di bawah 200 atau under 200 yang potensi buat swing short term 2-3 hari, maksimal 5 hari. Artinya jika sudah patah trend, kita langsung sell. Oke sobat traders, sebelum lanjut jangan lupa silahkan di like, comment, share, dan subscribe. Kali ini kita akan mereview ada 5 saham yang kira-kira potensi buat kita swing short term 2-3 hari, maksimal 5 hari. Oke, kita lihat saham yang pertama. Saham yang pertama adalah KPIG. KPIG kalau kita lihat secara trend line ini sudah mantul di area support ya. Jadi ini area supportnya itu di harga 91 sampai 88. Nah ini kalau kita lihat secara Fibonacci retrace ini tadi berada sempat break di Fibo 100 ya, di harga 99. Jadi harga high-nya tadi sempat ke 103, ditutup menguat ya 4,40% dengan candle inverted hammer. Nah, tadi close-nya sendiri berada di area Fibo 61,80%. Jadi harga 95. Nah, ini kalau kita lihat sudah ini ya. Jadi 1 2 3 4 hari ini atau dalam sepekan ini mengalami sideways, kemudian di sini terjadi reversal bullish. Nah, ini candle yang terbentuk terakhir adalah candle inverted hammer. Nah, yang menarik di sini secara stokastik kita lihat ini di area masih di area jual, terjadi pembalikan arah, terbentuk candle terbentuk garis golden cross. Jadi nah ini sini kita lihat ya, golden cross-nya di sini kemarin. Nah, kemudian tadi tiba-tiba langsung naik. Nah, ini masih potensi buat swing. Nah, kalau kita lihat secara MACD sudah terbentuk isolator histogram di atas area positif ya. Kalau kita lihat MACD-nya, di mana sebelumnya bar dari MACD sendiri berada di area negatif dan terjadi pembalikan arah di sini. Nah, ini menarik karena antara garis signal dengan garis MACD itu terbentuk garis golden cross. Jadi ada 3 ya. Faktor yang mendukung. Jadi ini sangat menarik KPIG. Pertama dari sisi ini ya, dari sisi Fibo-nya sendiri kita lihat itu berada di area Fibo 61,80%. Artinya close-nya di situ. Dan kemudian stokastiknya membentuk golden cross di area sold ya, daerah penjualan. Sementara kalau secara MACD batang barbarnya atau isolator histogramnya di area positif, ini bisa kita lihat ya. Kemudian garis MACD dengan signal itu terbentuk golden cross. Jadi ini sangat menarik. Potensi lanjut besar ya. Ini sangat cocok buat kita swing short ya, swing short term 2-3 hari atau maksimal 5 hari tergantung kapan patah trennya ya. Jadi jika sobat trader ingin masuk bisa antri HK di harga 95, bisa juga menunggu di harga 94 atau mencoba jika dia balik arah ke area Fibo 38,20 ya, itu di 93. Jadi range harga rekan-rekan trader bisa masuk antara 93, 94 dan 95 atau satu tick di atas harga penutupan tadi bisa 96. Next, saham DILD. Saham DILD kalau kita lihat ini, kita lihat ya sudah berada di area support. Jadi sudah mantul di area supportnya itu di harga 148. Nah ini kita lihat tadi close-nya ini di harga 154 atau 1,32%. Jadi tadi close satu tick di atas harga open. Jadi antara harga high-nya dengan harga close-nya itu sama ya. Dan ini membentuk candle hammer ya, kalau kita lihat. Jadi masih di area Fibo antara
161,80% dan 100. Artinya setelah break support di harga ini ya, di harga 164, terus lanjut turun ya sampai kembali ke harga, sampai menyentuh level harga 148 ya, di area pivot 61,80%, 161,80%. Nah, ini jadi range pivotnya ya, mencoba ke range pivot ke 164 dulu ya. Jika mampu break di sini atau mampu menjangkau harga 164, bisa jadi akan ke harga berikutnya di 171. Nah, ini sama ya dengan tadi stokastiknya. Kita lihat stokastiknya itu ini sudah berada di area jenuh jual, oversold ya. Nah, sini membentuk garis golden cross. Jadi ini baiknya memang kita masuk kayak kemarin atau hari ini masih bisa ya, kita lihat. Nah, ini kita lihat. Kalau kita mengacu pada garis stokastik, ini membentuk garis golden cross. Nah, di sini kita bisa masuk ya, masih bisa entry buy di sini di harga 154 atau 153. Ini kita bisa masuk entry di situ ya. Di sekitaran itulah. Artinya 14 di harga 14 sampai 150 kita bisa masih entry buy di sekitaran itu berdasarkan garis stokastik. Nah, kalau untuk MACD sendiri bisa kita lihat, kita perbesar sedikit. Ini MACD-nya. Kita tarik ke atas. Nah, ini MACD-nya kalau kita lihat setelah bearish divergence di sini, ini potensi membentuk bullish divergence secara isolator histogram atau batang barbar dari MACD. Tapi kalau secara garis signal dan MACD itu belum ada pertemuan ya. Artinya belum ada pembentukan garis golden cross. Nah, ini juga belum kuat ya. Artinya kita bisa tes saja ya, retest dulu berapa lot kita bisa masuk sambil menunggu perkembangan pergerakan harga DLD ini. Tapi ini cukup masih menarik ya. DLD ini cukup menarik kalau kita perhatikan karena stokastiknya, kemudian pantulan garis supportnya juga, dan garis MACD. Rekan-rekan trader tadi saya bilang kalau mau masuk bisa menunggu di antara 154 sampai 150. Rekan-rekan trader bisa buy di area tersebut. Targetnya sih memang ke 164 dulu dan jauh-jauhnya bisa ke 171. Selanjutnya kita masuk pada saham zinc. Zinc kalau kita lihat secara trend line ya, kalau kita lihat ini fase penurunan ya kalau kita lihat ini. Kemudian di sini ini fase penurunan dari sini, kemudian di sini mantul di harga 101. Tapi belum sampai pada level harga pivot 261,80%. Artinya dia belum nyampe di harga 99, kemudian balik ke arah. Nah, kalau kita lihat secara garis trend line, kita lihat ini garis resistnya. Nah, ini masih di area resist ya. Artinya potensi jika ini break, artinya jika break di harga 105, ini potensi ke 113. Nah, ini kita bisa menunggu di sini 105, 106 sampai 107. Jika masuk di level harga itu berarti potensi ke 131 ya. 113. Nah, ini fase sideways. Jadi fasenya ini fase sideways. Tapi menarik ya, karena kalau kita lihat kalau kita perhatikan secara stokastik, nah ini berada di area jual, walaupun bukan jenuh jual ya, tapi ini berada di area jual. Maksudnya berada di area jual itu terbentuk garis golden cross di area jual, atau bolehlah di bawah area jenuh jual ya, seperti ini. Tapi area jual yang bawah lagi sebenarnya sini. Nah, ini garis golden cross di mana tadi membentuk candle inverted hammer. Jadi setelah terbentuk golden cross, di sini terbentuk garis terbentuk candle inverted hammer. Nah, ini menariknya di situ. Ya, jadi secara stokastik kita sudah bisa entry buy ya. Menunggu. Nah, kalau kita mau lebih sabar lagi, kita bisa juga menunggu break di 105, 106 atau 107. Bisa kita entry buy di situ juga. Artinya entry buy-nya itu antara 105 sampai 107. Nah, secara MACD kalau kita perhatikan secara isolator histogram dulu ya. Ini sudah terbentuk bullish divergence dari sini ya.
dari sini, kemudian di sini. Nah, di sini batang barbar sudah di area positif atau batang isolator histogram sudah di area positif, artinya sudah terjadi pembalikan arah ya. Untuk isolator histogram MACD 1226. Nah, kalau kita lihat pertemuan antara garis signal dengan garis MACD, nah di sini menarik juga karena sudah terbentuk golden cross. Jadi pas di sini di 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu candle inverted Hammond juga itu terbentuk golden cross. Nah, berarti kita sudah bisa masuk sebenarnya di sini untuk cicil buy di harga 103 ya. 103 ya, kita bisa entry buy di situ sampai 105 tadi. Nah, kalau rekan-rekan trader besok mau masuk, bisa masuk di 105, paling tidak bisa sampai ke 107 ya. Jadi ini menarik ya, masih menarik buat kita swing short term. Jadi kita swing jarak waktunya pendek-pendek aja ya, 2-3 hari, bisa juga 5 hari maksimal ya, 5 hari. Next atau saham selanjutnya adalah SQMI. Nah, SQMI kalau kita lihat ini sebenarnya secara trendline ini mengalami fase penurunan yang cukup tajam ya. Ini tadi sempat mantul di garis Fibo 161,80% atau mantul di harga 54 ya. Nah, kita lihat. Nah, ini setelah di sini ya, kalau kita lihat di sini setelah di garis Fibo 100 di harga 97 itu break support. Ini break support, kemudian mengalami penurunan yang cukup tajam signifikan dari sini. Nah, ini bisa juga kita pantau karena sudah sudah mantul di garis Fibo 161,80% di harga 54 ya. Nah, kalau kita lihat, jadi secara trendline ini kita menggunakan garis Fibo dulu ya. Nah, kalau untuk indikator stokastik untuk indikator lainnya seperti stokastik, kita bisa lihat ini juga membentuk garis golden cross di area jenis jual. Jadi ini adalah area jenis jual. Telah terbentuk garis golden cross ini kemarin ya kalau kita lihat. Nah, tadi baru berubah. Jadi setelah terbentuk golden cross, nah mengubah atau candle konfirmasi telah terbentuk, yaitu candle bullish. Yang menariknya situ ya. Jadi terbentuk garis golden cross di area jenis jual. Kemudian terbentuk candle spinning tops ya kalau kita lihat nih. Ini bisa kita menunggu konfirmasi candle berikutnya, atau bisa juga kita mulai cicil atau kalau berani kita bisa langsung masuk. Begitu dia jebol ke harga 57 kita cut loss dulu. Begitu naik ya kita hold. Jadi pilihannya ada di rekan-rekan trader ya. Bisa langsung HK, bisa menunggu dulu, atau bisa tes dulu, bisa all in juga. Nah, kita tadi lupa ya bahas MACD-nya. Kalau MACD kita lihat ini ya. Nah, ini batang barbar memang, atau batang barbar atau isolator histogram itu masih daerah negatif. Masih sideways kalau kita lihat posisinya ya, Tapi ini isolator histogram terakhirnya ini warna kuning, artinya sudah mulai berkurang. Tapi belum ada kepastian juga karena secara garis MACD dan sinyal juga belum ada tanda-tanda pembalikan arah atau golden cross. Cuman di stokastik. Jadi di sini baiknya kalau rekan-rekan trader mau masuk ya bisa tes slot dulu. Jika memang lanjut ya bisa all in di SQMI ini. Nah, saham selanjutnya adalah CPRO. CPRO kalau kita lihat secara trendline ya ini menarik ya. Kalau kita tarik garis Fibo-nya ini ternyata mantul di garis Fibo 50 ya, 50% di harga 92. Ini tadi terbentuk candle doji dragonfly ya. Nah, mantul di garis Fibo 50 di harga 92. Nah, ini memang secara trendline masih penurunan, belum ada indikasi pembalikan arah ya, karena masih di daerah masih area support. Ini terbentuk candle doji atau dragonfly doji, dan ini kita masih menunggu candle konfirmasi berikutnya jika mengikuti aturan atau teknikal menggunakan candlestick atau trendline. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan stokastik, indikator stokastik. Secara stokastik kita lihat di sini sudah terbentuk golden cross, berarti
kemungkinan atau kesempatan berikutnya itu akan terbentuk candle bullish jika melihat pada indikator stokastik ya. Jadi ini, nah jika berarti kita posisi wait and see, menunggu candle konfirmasi berikutnya, karena ini pantulan harganya di garis Fibo 50 ya, di harga 92. Dan ini di area jenuh jual ya. Jadi garis stokastik ini di area jenuh jual membentuk golden cross. Nah, ini menariknya. Tapi secara MACD kalau kita lihat, ini batang berbar atau isolator histogramnya itu masih fase 1 ya. Walaupun kita lihat ini batang bar terakhir atau isolator histogram terakhirnya sudah berbentuk sudah berkurang ya, dibanding volumenya sudah berkurang dibanding volume isolator histogram sehari sebelumnya. Ini memang ada indikasi, tapi kita masih tetap menunggu candle konfirmasi berikutnya. Jelas ini pantauan ya, ini CPRO kita pantau karena ini sangat potensial buat kita swing short term 2-3 hari ya. Oke sobat traders, itu ada itulah 5 saham yang kira-kira berpotensi buat swing short term. Mungkin ada yang langsung naik, mungkin ada yang menunggu beberapa hari lagi atau bisa jadi bersama naik. Jadi rekan-rekan trader bisa memantau dan menganalisa ulang saham-saham yang telah kami analisa di sini demi kita cuan ya. Artinya rekan-rekan trader bisa menganalisa ulang apakah sama pendapatnya dengan kami atau tidak. Keputusan ada di rekan-rekan trader. Oke sobat traders, demikian analisa singkat kita di 5 saham yang di bawah harga 200 yang kira-kira potensi buat swing short term ala master cuan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.